welcome back to my podcast Yesi Pragita di Pemuda Sarjana. Dan ini saya bersama narasumber saya yaitu dengan saya Dadovina Putri dari Universitas Riau. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy yaitu tentang hubungan toxic relationship. Jadi apa nih yang mau ditanya? Kalau menurut Dea tuh toxic tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku hubungan yang toksik itu adalah adanya pengekangan dalam suatu hubungan, seperti ada posesif gitu kan dari satu pihak, terus adanya kasar gitu, kekerasan. Apalagi kadang kan ada juga cowok yang mulutnya tuh pedes gitu. Oh iya, main kayak melancarkan kata-kata kasar tuh udah enteng aja gitu kan. Karena aku udah merasakan ya. Pengalaman pribadi guys. Oke. Yang selanjutnya itu kenapa sih orang-orang tuh selalu gitu berada di lingkungan yang toksik, dalam hubungan toksik, kadang pertemanan juga toksik gitu kan, apalagi keluarga mungkin ada juga gitu sebagian orang yang keluarganya toksik gitu. Itu menurut dia tuh kenapa gitu? Ya mungkin begini ya, kalau aku sih ngambilnya dari pacaran aja ya. Kenapa gitu? Karena kan kita dalam hubungan ini tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, tentunya toksik ini bagi aku sih itu adalah sebagian kekurangan gitu dari pasangan kita misalnya. Mungkin dia itu tidak bisa memberikan yang terbaik, makanya dia kayak posesif. Nanti dari posesif dia itu dijadiin masalah gitu kan. Karena kita kan perempuan pakai perasaan, tentunya kita pasti merasakan sakit hati gitu kan. Jadinya kita nanti bermasalah ya, jadinya putus gitu. Gitu. Terus kalau menurut Dea tuh gimana ya, misalkan kalau kita berpacaran gitu kan, hubungannya toksik tuh gimana cara kita tuh keluar? Kan banyak tuh kawan-kawan kita yang lain tuh mungkin ada yang hubungannya toksik sama pacarnya, atau misalkan pertemanannya juga toksik tuh, gimana cara kita supaya bisa keluar gitu dari hubungan toksik itu? Cara yang pertama dari aku sih mungkin bisa gini, kalau kita dalam berhubungan itu tentunya kita kan pasti ada komunikasi yang khusus gitu sama cowok kita kan. Nah jadi kalau misalnya itu kan toksik itu kan salah satu masalah gitu dalam hubungan kita. Tentunya kita tuh meluangkan waktu untuk mencurahkan isi hati kita yang sebenarnya tuh gimana. Kita tuh nggak suka diposesifin kayak gitu misalnya kan. Terus dengan cara ngomong, pokoknya meluangkan semua yang kita rasa itu tuh menyakiti hati kita gitu. Kalau dia bisa terima, kalau dia bisa berubah ya oke gitu, dilanjutin hubungannya. Tapi kalau nggak bisa ya udah, kita keluar aja. Nggak mungkin kan kita menjalani hubungan toksik yang kedepannya itu menekan kita gitu. Terus tadi kan dia bilang tuh kalau misalkan kita harus meluangkan waktu itu tuh gimana menurut dia tuh? Apakah kita harus tetap muka secara empat mata, atau misalkan kalau orang LDR nih gitu teleponan atau TVC, atau mungkin ada gitu orang penengah buat mengklirkan atau menetralkan suasana dari kedua belah pihak gitu? Kalau menurut aku sih ya, kita kan tahu kalau yang menjalani hubungan tuh kan kita sama pacar kita itu. Jadi kalau memang sih kadang orang kan ada pihak penengah gitu kan. Kalau aku sih enggak, aku milih buat ketemu langsung gitu, tatap empat mata, lalu ya udah kita curahin gitu. Mana yang rasa kita tuh harus diperbaiki, oke kita perbaiki gitu. Kalau misalnya ya gitu, kalau misalnya emang dia nggak bisa dan ya udah gitu. Jadi menurut dia tuh harus tetap muka. Secara langsung gitu. Kita berdua aja, karena kan yang jalani hubungan itu kan kita. Terus kenapa kalau dalam hubungan toksik nih kebanyakan yang jadi korban tuh perempuan gitu? Walaupun ada sih laki-laki, cuman kebanyakan gitu kan, pasti kaum Hawa gitu. Kenapa? Ya kita kan tahu karena kita sama-sama cewek kan. Kita tuh kan cewek ini menggunakan perasaan gitu. Dibanding kalau cowok kan dia pakai logika, semuanya logika gitu. Logikanya tuh mungkin 95% dan perasaannya tuh cuma 5% gitu. Kalau kita kan lebih banyak perasaannya. Jadi ya maka dari itu kita tuh sering merasakan yang namanya sakit hati atau apa, karena hati kita nih cenderung kalau misalnya dia ngomong gini, mungkin kita langsung iba atau gimana, sedih gitu kan. Mungkin ya karena kita lebih menggunakan perasaan kita. Jadi kalau cowok tuh mungkin dia lebih banyak melakukan toksik ya, mungkin karena dari
secara fisik itu mungkin lebih kuat gitu dibandingkan secara Iya, cewek kan. Terus kalau mental tuh ya cowok nggak gampang nangis gitu kan, pasti mereka tuh berpikir dengan logika mereka gitu. Gitu. Kalau menurut Dea, kalau misalkan kita mau menjalani hubungan dengan seseorang tuh perlu nggak sih kita love yourself dulu? Kalau kita tuh mencintai diri kita dulu, baru kita mencintai orang lain gitu. Perlu nggak? Ya perlu kan, karena kita kan juga harus ibaratnya kalau kita mau melakukan sesuatu gitu, pastinya kita harus ini nanti bikin hati kita seneng nggak sih gitu. Berarti kan kita akan melakukan sesuatu hal itu untuk menyenangkan diri kita gitu, karena kita cinta akan diri kita gitu kan. Nah, makanya yang pertama kita harus lakuin itu memang cintai diri kita dulu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mencintai diri kita, yaitu nanti kita kan mencintai cowok kita nih mati-matian, rela-rela cinta sama dia, tapi dia nggak cinta kan, yang sakit siapa? Kita juga gitu. Makanya ya udah, sebelum melakukan hal itu kita harus lihat dulu gitu, ini nanti kedepannya bakal bahagiain aku nggak gitu. Gimana kalau yang udah misalkan gini, cowok tuh dari awal tuh dia gimana ya, tahu lah gitu, kaum Adam gitu kan, untuk menarik perhatian dari si cewek tuh dia selalu gitu berbuat baik gitu, kadang ngasih hadiah atau ngasih surprise atau apa gitu. Tapi setelah berbulan-bulan, bahkan setelah bertahun-tahun tuh tiba-tiba berubah gitu. Menurut dia tuh kalau kayak gitu tuh gimana cara kita untuk love yourself diri kita sendiri dulu? Oh gitu ya. Kalau menurut aku sih itu artinya kan ada perubahan gitu kan dalam diri dia. Kalau menurut aku perubahan itu pasti ada gitu kan, karena yang pertama kuncinya tuh mungkin karena bosan gitu. Karena bosan, karena kan kita menjalin hubungan apalagi udah lama nih, pasti ada tuh kan kita merasa kayak kita melakukan itu terus gitu. Jadi kita merasa kayak ini tuh kayaknya udah biasa gitu kan. Udah biasa. Makanya kalau misalnya kayak gitu cowoknya berubah di waktu yang cukup lama gitu kan, kita menjalin hubungan terus dia berubah, ya udah, kalau misalnya dia awalnya pernah ngelakuin ini sekarang nggak melakukan itu, kita tanya dulu gitu, kenapa sih dia tuh kamu tuh ngelakuin ini gitu, kenapa sih kamu berubah gitu. Kalau misalnya dia bilang alasannya logis, ya udah terima. Kalau misalnya enggak gitu, karena menurut aku kan kita tuh nggak boleh juga meribetkan diri kita sendiri. Ya itu kan tadi kan, karena kita mencintai diri kita gitu, nggak boleh juga kita terlalu kalau misalnya kita menekankan ke dia kita harus ini, ya udah biarin aja gitu, karena kita cewek ini juga harus kuat guys gitu kan, karena perasaan kita nih juga butuh kebahagiaan, hati kita nih butuh kebahagiaan gitu. Nggak mungkin gara-gara hal yang dia berubah kita harus nangis atau apa, enggak. Pokoknya cintai diri kita aja deh gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan faktornya mungkin karena bosan gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang ngerasa bosan terhadap pasangannya tuh mungkin bisa ya dibicarakan lagi baik-baik gitu. Aku maunya kayak gini, kamu maunya mau kayak gitu gitu kan, harus dibicarain baik-baik. Terus misalkan gini, ada misalkan si A pacaran sama si B gitu kan. Terus si A nih ngelakuin kekerasan kepada si B, dengan kata lain tuh ngelakuin toksik lah kepada si B gitu kan. Terus putus, pas orang tuh putus, si B nih pacaran sama si C gitu. Terus si B nih kemungkinan nggak sih menurut dia tuh melakukan hubungan toksik lagi? Oh ya udah pasti gitu, karena aku udah pernah merasakan. Karena kan gini kan kita pernah dengar gitu kan, manusia itu nggak akan pernah bisa berubah itu karena manusia lain gitu. Maksudnya kayak kita aja mungkin nggak mungkin kan kita bisa berubah. Mungkin dalam kata-kata gombalan lelaki pastilah ya aku bakal berubah gini, itu tuh nggak mungkin, apalagi perubahannya tuh demi kita, itu nggak mungkin banget. Karena kalau misalnya itu tuh kan itu kan emang udah sifat dan perilaku dia yang udah tertanam dalam diri dia gitu. Walaupun dia mau ngomong mau berubah atau ini, tetap aja kalau bangsat ya tetap bangsat gitu. Walaupun dia udah punya cewek lain misalnya nih kan, dia udah putus nih sama aku misalnya nih, terus dia sama cewek lain, ya mungkin dia juga melakukan hal yang sama, cuman mungkin dalam porsi yang beda gitu. Misalkan kayak gini nih, si B tuh terbiasa dengan hubungan yang diposisifin gitu, sedangkan si C nih orangnya udah berkabar yang enggak gitu kan. Mungkin dia tuh kayak lebih
susah gitu menyesuaikan diri kan, yang dari awalnya itu diposesifin tiba-tiba dicuekin, mungkin dia berpikir lagi gitu, oh mungkin dia nggak sayang sama aku atau mungkin nggak gimana gitu kan, padahal kan emang tipikal si C itu emang kayak gitu gitu. Ya udah biarin aja, kalau udah kayak gitu ya biarin aja. Kalau menurut dia tuh misalkan toxic di dalam diri seseorang tuh bisa nggak sih nimbulin trauma gitu terhadap orang yang dikasarin ya, atau yang jadi korban toxic itu? Ya trauma tuh pasti ada lah ya, apalagi kan sebelumnya kita udah bahas nih, kalau misalnya kita udah putus nih sama dia kan, dia udah melakukan kekerasan ke kita, mulai dari mulutnya inilah gitu kan, kasar gitu, cara ngomongnya nggak pernah dihargain gitu. Kalau misalnya dia udah menjalani hubungan juga sama orang lain, itu pasti kalau misalnya nih dia merasa kan, pasti kayak dulu mungkin cewek aku nih bisa diginiin gitu, bisa kalau aku kasarin dia diem aja ya. Mungkin sama cewek yang baru nih dia nggak bisa gitu, karena mungkin rasi yang cewek ini lebih tinggi dari dia kan, nggak bisa memang, karena di saat itulah nanti kan, di saat dia udah merasa merasa kayak oh iya ya gitu, dulu aku nggak bisa marah, disitulah ada timbul rasa trauma buat kayak gitu lagi atau apalah gitu, penyesalan bercampur baur lah pokoknya. Terus kalau dalam hubungan tuh, dalam hubungan pacaran atau hubungan keluarga, persahabatan tuh perlu nggak sih komunikasi yang jelas gitu menurut dia? Ya menurut aku sih ya pasti harus, wajib sih sebenarnya, apalagi kan kita di rumah gitu pasti selalu melakukan komunikasi, apalagi dengan adik, dengan orang tua kita harus melakukan komunikasi yang baik gitu dengan orang tua terutama ya. Terus juga kadang kita kan punya juga keluarga di jauh, mungkin kita tetap jaga komunikasi yang baik, memang nggak secara langsung gitu, tapi mungkin dengan cara kita berkabar, kan sekarang kan udah ya ada HP ya kan, secara online gitu kita bisa kayak ngasih kabar, pokoknya selalu tetap jagalah komunikasi, karena komunikasi itu penting bagi kehidupan kita gitu kalau menurut aku. Kalau di umur yang sekarang gitu ya, umur 20 tahun nih, dia udah berapa? Udah 20 tahun tuh udah mau 21 kan? Pernah nggak sih ngenalin pasangan itu kepada orang tua? Oh, kalau aku sih, kalau misalnya yang namanya ngenalin ke orang tua tuh pasti gitu, karena menurut aku tuh udah pas gitu kan. Karena orang tua aku juga pernah bilang ke aku gini, kalau misalnya aku pacaran nih, ya udah lebih baik tuh dikenalin aja ke orang tua gitu. Biar kalau toksik tuh mungkin lebih tahu orang tuanya gitu Iya, jadi kita tuh kayak gimana ya, saling mengenal, jadi nanti ada kesan rasa bahagia kebahagiaan lain lah pokoknya di hati kita gitu, karena kan kita gini, kalau kita udah kenalin ke orang tua kita kan, kalau misalnya udah saling kenal nih, cowok kita tadi juga pasti bakal kayak oh berarti orang tuanya ini dia udah ngenalin gitu, jadi dia tuh punya rasa percaya diri, juga, jadi dia tuh kalau mau nyakitin kita juga mikir-mikir juga gitu kan, karena kan udah saling kenal nih gitu kan, apalagi udah deket kali tuh emang butuh kali lah pokoknya dikenalin ke orang tua, biar komunikasi tadi tuh lebih lancar gitu antara kita dan cowok kita tuh. Terus menurut dia tuh kenapa kalau toksik tuh selalu dinilai dengan rasa sayang, misalkan gini, aku tuh kayak gini karena aku tuh sayang sama kamu, aku posesif karena aku sayang, tuh menurut dia tuh kenapa kayak gitu. Terus gimana cara kita mengatasi orang-orang yang kayak gitu atau pasangan kita mungkin yang kayak gitu, gimana caranya? Oh ya, kalau cara dari aku sih gini, sayang tuh boleh lah ya gitu, tapi jangan sampai melakukan pembodohan gitu. Soalnya kan aku dulu juga pernah kayak gitu kan, berada di lingkungan toksik. Bener banget, karena ya mungkin karena aku sayangnya tuh udah berlebihan ya, udah over banget gitu. Jadi aku mikirnya kayak kalau misalnya dia nggak ngabarin dikit aja, gue merasa kok gini sih, kok dia berubah kok dia berubah ini, pokoknya sayang banget gitu. Dia aja sampai kayak nggak peduliin aku gitu, cuman aku kayak masih karena sayang gitu kan, udah aku pertahanin. Tapi kan kita juga punya batas kesabaran gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalnya udah kayak gitu ya udah gitu, pasti juga akan ada titik jenuh kita itu. Begitu. Oke guys,
kita akhiri dulu sampai di sini podcast kita pada hari ini. Saya Sprigita izin mohon undur. Lebih dan salam saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.